Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi kelas 4, kembali di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang khitan. Namun sebelumnya kita perhatikan dulu hadis tentang tuntunan fitrah. Hadis ini bisa kalian lihat di buku paket fikih halaman 5. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun aw khamsun minal fitrati. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, tuntunan fitrah itu ada 5 atau 5 dari tuntunan fitrah. Yang pertama, al-khitanu, khitan. Yang kedua, al-istihdadu, mencukur bulu di sekitar kemaluan. Yang ketiga, wanatful ibtih, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, wataklimul azfari, memotong kuku. Dan yang kelima, waqassus syaribih, mencukur kumis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu kita akan bicara tentang sejarah khitan. Seperti yang sudah kalian baca di minggu sebelumnya, sebagian besar dari kalian sudah bisa menyebutkan tentang sejarah khitan dengan baik dan benar. Kali ini, Ibu hanya ingin mengulas kembali apa yang sudah kalian baca dan sudah kalian rangkum di buku tulis kalian. Khitan ini telah dikenal sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Namun, karena anak keturunan Nabi Adam mulai merupakan syariat tentang khitan, maka pada akhirnya syariat khitan ini diturunkan kembali atau dilanjutkan kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu beliau sudah berumur 80 tahun. Nah, Nabi Ibrahim ini dikhitan saat beliau berumur 80 tahun itu. Alat yang digunakan adalah kapak. Lalu disusul oleh putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu masih berusia 13 tahun. Hukum khitan. Yang pertama, hukum khitan bagi laki-laki. Khitan bagi laki-laki ini hukumnya wajib. Dan ini wajib dilakukan sebelum mencapai usia baligh. Usia baligh bagi seorang laki-laki itu biasanya sekitar 11-15 tahun. Nah, sebaiknya, alangkah baiknya khitan ini dilaksanakan saat baru dilahirkan. Jadi, ketika bayi baru dilahirkan, lebih baik lagi ketika dia berumur 7 hari atau 40 hari. Jadi, bersamaan dengan penyembelihan akikoh. Kenapa? Karena saat usia-usia ini, kaki mereka kan masih belum banyak bergerak. Jadi, mereka juga masih belum mengerti rasa sakit. Dan selambat-lambatnya ketika dia berusia 10 tahun. Anak-anakku sekarang yang kelas 4, yang laki-laki, semoga kalian sudah dikhitan semua ya. Kemudian bagi perempuan, hukumnya khitan ini adalah sunnah. Jadi hanya sebagai bentuk penghormatan saja. Kemudian hikmah dan manfaat khitan dalam Islam, lalu manfaat khitan menurut kesehatan. Yang pertama, hikmah dan manfaat khitan dalam Islam, yaitu mengikuti sunnah atau ajaran para nabi. Yang kedua, menjadi pembeda antara muslim dan non-muslim. Yang ketiga, menjaga diri dari najis. Yang keempat, membantu kelancaran buang air kecil. Kemudian manfaat khitan menurut kesehatan, yang pertama adalah mencegah penyakit kelamin. Yang kedua, mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Dan yang ketiga, mengurangi resiko kanker salur. Nah, itu semua sebagian besar tentang khitan sudah selesai. Kali ini tugas fikih kalian sama seperti minggu yang lalu. Perhatikan kembali materi yang sudah Ibu terangkan ini. Kemudian rangkumlah penjelasan dalam materi kali ini di buku catatan fikih kalian.
Tulislah dengan bahasa kalian sendiri yang mudah kalian pahami. Tidak perlu sama dengan apa yang Ibu tuliskan. Yang penting kalian paham dan sesuai. Rangkuman kalian Ibu tunggu sampai hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Untuk minggu selanjutnya, nanti akan ada latihan yang akan Ibu berikan kepada kalian. Untuk minggu ini cukup tugasnya merangkum saja. Terima kasih Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.